Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 7. Yang amat mengagumkan hati Hok Boan adalah kecepatan wanita itu, kecepatan yang luar biasa, dan dia harus mengakui bahwa dalam hal Limu Ginkang, agaknya dia sendiri tidak akan mampu menandingi nona ini. Karena dia berseru dan berkali-kali menahan, hampir saja sebuah tendangan kilat yang dilakukan selagi tubuh wanita itu berada di atas mengenai dagunya. Dia terkejut dan mengeluarkan keringat dingin ketika tubuhnya dia lempar ke belakang sambil berjungkir balik, membuat salto. "Tahan, Nona. Aku bukan musuh. Tidak peduli. Engkau sudah merobohkan 5 orang pelayanku, berarti engkau adalah musuhku." Si Kui membentak dan menyerang lagi karena hatinya makin penasaran melihat betapa serangan-serangannya yang sudah dilakukan sebanyak belasan jurus itu tidak pernah mengenai sasarannya. "Baiklah, agaknya engkau berpegang kepada kebiasaan Kang Ou bahwa sebelum bertanding tidak kenal." Hok Boan berkata dan mulailah dia membalas serangan si Kui. Pemuda sastrawan ini amat tertarik kepada si Kui dan kini dia ingin mengukur sampai di mana tingkat kepandaian wanita yang amat menyentuh perasaan hatinya ini. Perkelahian hebat terjadi di depan guha. Melihat ini, Sin Leong mengeluarkan suara marah dan dia sudah melangkah maju perlahan-lahan, matanya mengeluarkan sinar berapi dan dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang kecil-kecil seperti laku seekor monyet kalau marah. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan monyet besar dan biang monyet yang selama ini selalu membayangi dan menjaga Sin Leong, cepat meloncat ke bawah dan menyambar tubuh Sin Long. Dipondongnya dan dibawanya berloncatan naik melalui batu-batu di pinggir guha. Terus dibawanya naik ke atas pohon di mana dia duduk nongkrong sambil memondong Sin Leong dan diajaknya anak itu menjadi penonton dari tempat yang aman itu. Lega hati si Kui melihat ini. Dia tadi sudah khawatir kalau Sin Leong yang masih mempunyai watak liar dan kadang-kadang seperti seekor monyet yang susah dijinakkan itu akan menjadi marah dan maju membantunya. Hal itu kalau sampai terjadi, tentu saja membahayakan keselamatan anak itu sendiri. Lawannya ini seorang yang pandai, dan siapa tahu apa yang akan dilakukan oleh ketua Padang Bangkai ini terhadap anak itu kalau Sin Leong berani maju membantunya. Kini, melihat Sin Leong dalam keadaan aman di pohon tinggi, dijaga oleh monyet betina besar itu, si Kui dapat mencurahkan seluruh perhatiannya kepada gerakan kaki tangannya dan mulailah dia menyerang dengan hebat. Dia tidak membawa pedang ataupun senjata rahasianya yang amat lihai, yaitu paku Hek Tok Ting, akan tetapi karena dia melihat bahwa pemuda sastrawan itu pun tidak membawa senjata apapun, maka dia tidak merasa khawatir. Leong Si Kui adalah murid seorang tokoh besar dunia Kang Ou, yaitu mendiang Hek Isian Kou, bahkan dia menerima banyak gemblengan ilmu silat tinggi pula dari kekasih gurunya itu, yaitu Hua Hua Cinjin. Dari 2 orang kakek dan nenek ini dia menerima ilmu silat gabungan yang diberi nama In Yang Lian Bo An Kung, ilmu yang dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Selain itu, juga si Kui pandai sekali main silat dengan Siang Kiam, yaitu sepasang pedang dan kini setelah tangan kirinya buntung, tentu saja dia tidak lagi dapat memainkan 2 pedang, melainkan tinggal sebuah saja yang biasa dimainkan dengan tangan kanannya. Dan di samping ilmu senjata rahasia Hek Tok Ting, paku beracun hitam yang amat berbahaya, juga dia adalah seorang ahli ilmu ginkang. Karena kecepatan gerakannya inilah maka di waktu dia belum bersembunyi di istana Lembah Naga, di dunia Kang Ou dia dijuluki orang Ang Yang Chu, burung walet merah, karena gerakannya seperti terbang dan pakaiannya selalu berwarna merah. Kini, dalam keadaan marah dan penasaran, Leong Si Kui menghadapi Hok Boan dan mainkan ilmu silat In Yang Lian Hoan Kun yang hebat. Tubuhnya seperti beterbangan menyambar-nyambar dan dalam serangkaian serangan selama 30 jurus pertama, Hok Boan yang terkejut dan kagum itu terdesak hebat. Namun, pemuda sastrawan ini adalah bekas murid Go Bipai yang pandai, ditambah lagi dengan pengalamannya yang banyak di dunia Kang Ou, maka dia masih berhasil mempertahankan diri dengan baik. Tentu saja dia tidak dapat mengandalkan kegesitannya untuk bergerak. Ketika dia menghadapi mendiang Sinjio Choalok, dia kelihatan amat lincah dan gesit karena dia menang gesit dibandingkan dengan Choalok. Akan tetapi sekarang, bertemu dengan si Kui, dia kelihatan lamban. Dia kalah gesit, kalah cepat sehingga tidak mungkin dia dapat mengimbangi dan menandingi lawan ini kalau dia mengandalkan kecepatan. Maka dia tidak mau banyak mengelak, khawatir kalau didahului lawan yang lebih cepat.
Dia lebih bersikap tenang dan mengandalkan pertahanannya yang kokoh kuat dengan jalan menangkis dan hanya kadang kala saja dia mengelak. Setiap tangkisannya dilakukan dengan pengerahan tenaga karena pemuda yang cerdik ini segera mengerti bahwa biarpun dalam hal ginkang dia kalah cepat, namun dalam hal sinkang dia menang kuat. Setelah 30 jurus lewat dan selama itu Hok Boan hanya dapat mempertahankan diri selalu, kini mulailah dia balas menyerang. Dan serangan-serangan Hok Boan amat kuatnya, mendatangkan angin bersuitan sehingga Si Kui harus berhati-hati dan sebaliknya dari lawan, dia mengandalkan kecepatan gerakan ketika menghadapi serangan pemuda itu. Diam-diam Si Kui terkejut dan juga kagum. Sastrawan muda yang bersikap sopan dan halus ini ternyata benar-benar hebat. Dia teringat akan Chia Bun Hou, pendekar sakti pujaan hatinya yang juga kelihatan seperti seorang pemuda sastrawan lemah namun sesungguhnya memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Biarpun pemuda ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan pendekar muda yang sakti itu, namun keadaan pemuda yang menjadi ketua padang bangkai ini cukup menimbulkan rasa kagum di dalam hatinya. 100 jurus lewat dan pertandingan itu bertambah seru. Kalau diam-diam Si Kui kagum bukan main dan rasa penasaran di hatinya mulai lenyap karena memang harus diakuinya bahwa lawan ini berbeda dengan Choa Lok dan memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Sebaliknya Hok Boan juga kagum bukan main dan kekagumannya diucapkan berkali-kali oleh mulutnya. Hebat sekali. Ah, engkau amat cepat, Nona. Si Kui tidak memperdulikan pujian-pujian ini, akan tetapi sebenarnya di dalam hati wanita ini telah timbul semacam perasaan yang aneh. Tadi dia merasa penasaran dan membenci pemuda ini yang dianggap menghinanya. Akan tetapi kini lenyap rasa penasaran di hatinya karena dia mengakui kehebatan pemuda ini, dan perlahan-lahan rasa bencinya juga menipis mendengar betapa pemuda itu memuji-mujinya dengan suara bersungguh-sungguh, bukan pujian yang bersifat mengejek. Apalagi ketika dia melihat munculnya 5 orang pelayannya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami cedera. Nona, cukuplah. Harap Nona suka memaafkan aku, sungguh aku tidak berniat untuk memusuhi Nona. Cukuplah, biar aku mengaku kalah, berkali-kali Hok Boan berkata, akan tetapi Si Kui masih terus mendesaknya. Wanita ini merasa malu ketika 5 orang pelayannya muncul dan melihat pertempuran itu, malu bahwa dia masih juga belum dapat merobohkan laki-laki ini. Kalau tidak ada 5 orang pelayan itu, agaknya dia akan mempertimbangkan permintaan Kui Hok Boan ini. Akan tetapi di depan para pelayannya, dia tidak ingin dilihat bahwa dia memperoleh kemenangan karena lawannya telah mengalah dan mengaku kalah padahal sebenarnya tidak demikian. Aciao, kau cepat ambilkan pedangku, teriaknya sambil terus menerjang. Melihat Aciao mentaati perintah nona majikannya itu dan berlari-lari menuju ke istana, hati Hok Boan merasa tidak enak. Dia tidak takut biarpun nona ini menggunakan pedang, akan tetap hal itu hanya akan membuat permusuhan makin menjadi-jadi, dan dia sama sekali tidak menghendaki ini. Tidak, dia tidak bisa bermusuhan dengan nona yang telah mencuri hatinya ini. Diam-diam dia telah jatuh hati, jatuh cinta kepada Si Kui dan dia sendiri merasa heran mengapa dia begini tertarik kepada Si Kui yang tangan kirinya buntung, dan yang biarpun cantik manis, namun tidak lebih cantik daripada kebanyakan wanita yang pernah dijumpai dan diperolehnya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu tertarik dan suka kepada nona majikan istana lembah itu. Segala sesuatunya pada diri wanita itu menarik hatinya, bahkan buntungnya tangan kiri itu tidak menimbulkan jijik dan buruk, sebaliknya malah menimbulkan rasa iba dan juga kagum betapa dengan tangan kiri buntung nona itu masih demikian hebat. Kalau sampai nona itu menggunakan pedang, maka tidak mungkin dia membiarkan dirinya terancam bahaya begitu saja, dan melawan orang yang bersenjata, apalagi kalau lawan itu selihai nona ini, akan memaksa dia menggunakan tangan besi pula dan sama sekali dia tidak menghendaki hal ini. Nona, mengapa engkau mendesak aku? Aku datang dengan niat baik, biarlah aku mohon maaf dan mohon diri, lain hari kalau hatimu sudah dingin kembali, aku akan datang berkunjung lagi. Selamat tinggal, Nona. Hok Boan lalu meloncat ke belakang, jauh sekali lalu melarikan diri dari tempat itu setelah melambaikan tangannya kepada Si Kui sambil meninggalkan senyum dan lirikan matanya yang amat mesra dan memikat. Si Kui tidak mengejar dan sampai beberapa lamanya dia berdiri bengong memandang ke arah lenyapnya bayangan sastrawan muda itu. Aciao datang membawa pedang, akan tetapi melihat lawan nonanya sudah pergi, dia lalu berkata, memang sebaiknya kalau dia pergi. Kui Tayyap itu tidak berniat buruk maka tidak baik kalau sampai dia tewas di sini.
Ucapan itu ditujukan kepada teman-temannya atau kepada diri sendiri. Si Kui menoleh dan memandang kepada pelayan manis berbaju hijau itu. Dia sudah menggerakkan bibirnya akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata, melainkan mengambil pedangnya dari tangan Aciao dan mencari-cari Xin Liong dengan matanya. Akan tetapi di atas pohon itu sudah tidak nampak Xin Liong yang tadi dipondong monyet besar, maka dia lalu kembali ke istana. Ada rasa malu di dalam hatinya untuk bicara tentang pria itu dengan para pelayannya, dan tentang Xin Liong dia tidak khawatir karena kini dia maklum bahwa anak itu mempunyai dua dunia, yaitu dunia bersama monyet-monyet di atas pohon dan dunia bersama dia di dalam istana. Dia tidak mengganggu lagi karena yakin bahwa nanti sebelum malam tiba, Xin Liong tentu akan pulang atau diantar pulang oleh monyet-monyet itu. Dugaannya benar karena sore hari itu, selagi duduk termenung di dalam kamarnya, Xin Liong meloncat masuk melalui jendela. Semenjak peristiwa pertempurannya dengan Hok Boan itu, seringkali si Kui nampak duduk termenung di dalam kamarnya atau kadang-kadang di taman bunga di belakang istana. Apalagi semenjak hari itu, seringkali ada kiriman dari padang bangkai. Kadang-kadang ada kiriman sutera halus, sepatu baru model terakhir, emas dan permata berbentuk hiasan rambut, bahkan kadang-kadang ada kiriman masakan yang masih panas. Mula-mula, ditolaknya kiriman-kiriman yang datang dari Kui Hok Boan dan sengaja dikirim kepadanya itu, akan tetapi dibacanya surat terlampir yang berisi sajak-sajak indah yang memuji-muji kecantikannya, menghibur kesunyiannya dan huruf-huruf indah itu mengandung rasa cinta dan iba yang amat mengharukan hatinya. Akhirnya, diterimanya juga kiriman-kiriman itu, bahkan beberapa bulan kemudian, Kui Hok Boan yang datang berkunjung secara resmi itu, diterimanya sebagai seorang tamu terhormat. Memang tidak terlalu mengherankan melihat kekerasan hati Liong Si Kui mencair itu. Dia adalah seorang wanita yang masih muda, belum 30 tahun usianya. Dia pernah jatuh cinta, pernah merasakan belayan cinta kasih seorang pria sungguh pun hal itu terjadi di luar kesadaran pria itu. Dia mencinta Chia Bun Hou dan di dalam batinnya dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada pemuda itu. Namun, setelah Chia Bun Hou meninggalkannya, baca cerita Dewi Maut, dia melihat kenyataan yang mengerikan dan amat pahit. Cintanya ditolak. Hatinya hancur luluh. Kemudian, hati itu menjadi dingin membeku. Betapapun juga, dia adalah seorang wanita normal yang masih muda, yang di balik kebekuannya itu sebenarnya bernyala api gairah yang besar, bersembunyi kehausan akan belayan kasih sayang seorang pria. Keadaan di istana lembah naga yang sunyi, jauh dari dunia ramai, jauh dari kaum pria, sedikit banyak menolong dan menghiburnya, mempertebal kebekuan hatinya terhadap pria. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun, kini muncul Kui Hok Boan, seorang pria yang masih muda, tampang halus dan juga lihai. Biarpun tidak sesakti Chia Bun Hou, setidaknya merupakan pemuda yang keadaannya seperti Bun Hou. Apalagi Hok Boan pandai merayu, pandai memuji-muji, dan dari sinar mata pemuda itu memancar kasih sayang yang besar dan mesra. Maka, herankah kalau hati wanita itu menjadi terbakar, kalau kebekuan itu mencair dan jantungnya berdebar penuh gairah? Anehkah itu kalau sebulan kemudian semenjak kunjungan resmi dari Hok Boan, dia mau pula membalas kunjungan pemuda itu, pergi ke padang bangkai dan mengagumi segala kemajuan yang dicapai oleh daerah itu di bawah pimpinan Kui Hok Boan? Dan anehkah kalau dia tidak marah, melainkan tunduk dengan muka merah dan jantung berdebar ketika pada suatu hari Kui Hok Boan menyatakan cintanya dan mengajukan pinangan kepadanya? Dia tidak mampu menjawab dan hanya menunduk, kedua pipinya merah sekali, bibirnya tersenyum malu-malu dan jari tangan kanannya memilin-milin rambutnya yang terlepas dari sanggul dan berjuntai ke depan dadanya. Liong Moi, engkau tahu bahwa lamaranku ini keluar dari hati yang tulus dan mencintamu, maka harap engkau bersikap jujur untuk menjawabku agar aku tidak tersiksa dalam kebimbangan. Kui Hok Boan mengulang dan mendesak. Setelah berkenalan kurang lebih 2 bulan saja, dia sudah menyebut Moi Moi, adik, kepada si Kui dan wanita itu menyebutnya Koko, kakak. Jantung di dalam dada si Kui berdebar. Sungguh dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa akan ada seorang pria yang dapat jatuh cinta kepadanya, bahkan yang akan meminangnya sebagai istri. Apalagi seorang pria setampan dan selihai Kui Hok Boan. Tentu saja hatinya menerima pinangan ini dengan rasa gembira dan terharu, akan tetapi dia bukanlah seorang wanita muda yang sembrono. Dia maklum bahwa ikatan pernikahan adalah hal yang tidak boleh dipandang ringan, dan merupakan suatu ikatan selama hidup.
Oleh karena itu, sebelum diambil keputusan untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan, dia harus bersikap terus terang. Antara kedua pihak harus membuka diri sehingga tidak terdapat rahasia lagi di antara mereka yang kelak hanya akan menggagalkan ikatan itu. Biarpun hal yang dikeluarkan itu amat sukar dan membuatnya merasa malu sehingga dia bicara sambil menundukkan terus mukanya, namun akhirnya dapat juga dia bicara. Kui Koko, sebelum aku menjawab, sebaiknya engkaulah yang harus lebih dulu mempertimbangkan pinanganmu itu dengan baik dan tidak tergesa-gesa karena engkau belum mengenal betul siapa adanya diriku. Liong Moi, apalagi yang harus kupertimbangkan? Biarpun baru 2 bulan kita berkenalan, akan tetapi rasanya aku sudah mengenalmu bertahun-tahun lamanya. Aku tahu bahwa engkau adalah Liong Si Kui, akan tetapi aku lebih tahu lagi bahwa engkau adalah seorang wanita yang hidup sebatang kara di tempat sunyi ini, hidup ditemani 5 orang pelayan dan seorang anak angkat yang diasuh oleh monyet-monyet itu. Engkau belum mau menceritakan kepadaku mengapa engkau kehilangan tangan kirimu, akan tetapi agaknya hal itu yang membuat engkau merasa malu dan menyembunyikan diri di sini. Bagiku, engkau adalah seorang wanita yang pandai dan yang menimbulkan rasa iba di hatiku, yang membuat aku ingin menghibur hatimu yang seperti tertekan, melindungi dirimu yang seperti orang putus asa itu. Dan lebih dari semua itu, aku meminangmu karena aku cinta padamu, Moi Moi. Si Kui memejamkan matanya. Hatinya terharu sekali. Pernyataan itu dahulu dia rindukan dari mulut Bun Hou, akan tetapi pernyataan itu tidak kunjung muncul, dan kini keluar dari mulut Hok Boan. Selama hidupnya, baru sekali ini ada seorang pria mengaku cinta kepadanya, pengakuan yang dia tahu amat jujur dan setulus hati. Hampir dia menangis. Kui Koko, katanya dengan suara gemetar. Engkau belum tahu akan riwayatku, akan latar belakang hidupku. Aku tidak peduli, Moi Moi. Tidak peduli apapun latar belakang hidupmu, apapun riwayatmu yang telah lalu, yang kucinta bukanlah Liong Si Kui yang dahulu, melainkan Liong Si Kui sekarang ini, yang duduk di depanku ini. Tapi, Koko, aku bukanlah seorang perawan seperti yang mungkin kau duga. Muka wanita itu menjadi pucat dan dia tidak berani mengangkat muka. Perawan atau bukan bagiku tidak ada bedanya, Moi Moi. Akan tetapi, apakah engkau sudah menikah? Ataukah seorang janda? Liong Si Kui menggeleng kepalanya, lalu mengangkat muka menatap wajah pria itu penuh selidik dan hatinya girang melihat bahwa pernyataan bahwa dia bukan perawan itu, agaknya tidak merubah sikap pria itu terhadap dirinya. Aku tidak pernah menikah, dan tentu saja bukan janda. Akan tetapi, kembali dia menunduk. Aku bukan perawan, bahkan aku pernah melahirkan anak. Hening sejenak setelah kata-kata ini. Akan tetapi Hok Boan tidak terkejut. Bagi seorang petualang asmara seperti dia, soal perawan atau bukan tidaklah penting, apalagi kini dia benar-benar jatuh cinta kepada wanita ini. Dan dia pun bukan seorang bodoh. Dia sudah banyak pengalaman sehingga sekali jumpa saja dia pun sudah tahu bahwa Si Kui bukanlah seorang perawan. Dan dia tidak peduli. Akan tetapi, mendengar bahwa Si Kui pernah melahirkan, membuat dia terkejut juga. Bukan main-main kalau begitu hubungan antara Si Kui dengan ayah dari anak yang dilahirkannya itu. Dan di mana sekarang dia? Ayah dari anak itu? Apakah masih ada ikatan antara engkau dan dia? Tanyanya meragu. Si Kui kembali mengangkat mukanya. Terheran dia, juga girang karena kembali tidak ada perubahan sikap Hok Boan setelah mendengar bahwa dia pernah melahirkan. Dia tidak boleh bertindak terlalu jauh. Pria ini hebat, penuh pengertian dan penyabar. Akan tetapi tentu ada batasnya, maka dia tidak boleh sekali-kali mengemukakan dugaannya Sin Liong adalah anak kandungnya yang dibesarkan oleh monyet. Hal itu tentu kelak akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak. Pria ini baik sekali, akan tetapi dia tidak boleh terlalu mendesaknya, tidak boleh mengujinya terlalu berat. Dia masih hidup, entah di mana, akan tetapi, Kui Koko, bagiku dia telah mati. Apakah dia mencintamu? Si Kui menggeleng kepalanya keras-keras. Sama sekali tidak. Seujung rambut pun tidak. Dan kau? Cintakah kau kepadanya, Moi Moi? Kembali Si Kui menggeleng kepala, akan tetapi tidaklah begitu keras. Tidak, kukira tidak, aku menganggapnya telah mati. Baik sekali, kalau begitu berarti engkau bebas. Moi Moi. Dan anak itu? Dia mati ketika terlahir.
Kalau begitu, tidak ada hal yang memberatkanmu untuk menerima pinanganku, Liong Moi. Si Kui mengangkat mukanya, menatap wajah pemuda itu penuh selidik bercampur keheranan. Koko, engkau sudah mendengar semua itu dan engkau masih melanjutkan pinanganmu kepadaku? Engkau seorang pemuda sastrawan yang pandai dalam hal bun dan bu, bahkan kau telah menjadi majikan Padang Bangkai yang terhormat. Seorang pemuda pilihan dan yang akan mudah saja mencari istri seorang dara cantik yang jauh lebih baik daripada aku. Koko, berpikirlah dulu sebelum kelak engkau menyesal. Hahaha, engkau terlalu merendahkan diri, sayang. Aku sendiri, biarpun belum menikah dalam usia 30 tahun lebih ini, mana berani mengaku perjaka? Hahaha, apa sih artinya perjaka atau bukan? Yang penting adalah kita saling mencinta. Dan aku cinta padamu, Moi Moi, dengan cintaku ini, aku menerimamu seperti apa adanya, aku menerimamu dengan keperawananmu, atau dengan kejandaanmu, dengan segala kebaikanmu berikut semua cacat-cacatmu. Nah, engkau sudah mendengar semua, Liong Moi, sekarang jawablah, maukah engkau menerima pinanganku? Bersediakah engkau menjadi istriku? Sepasang mata itu tak dapat menahan lagi air mata yang bercucuran keluar membasahi kedua pipinya. Koko, engkau baik sekali, baik sekali. Hok Boan bangkit berdiri dan menghampiri wanita itu yang duduk sambil menangis dan menundukkan mukanya. Dengan lembut dan mesra, Hok Boan memegang dagu wanita itu, mengangkat muka yang basah itu menghadap kepadanya, lalu dia bertanya. Jawablah, Moi Moi, maukah kau? Dengan air mata masih bercucuran, si Kui menggerakkan kepalanya mengangguk dan bibirnya hanya dapat berbisik serak. Aku mau, Koko. Moi Moi. Hok Boan sudah mencium mulut itu, menciumi muka yang basah air mata itu, kemudian mencium lagi mulut si Kui. Si Kui terseduh, lalu menggerakkan kedua lengannya, merangkul leher Hok Boan dan menariknya sehingga mereka berpelukan ketat. Segala menjadi indah kalau cinta sudah berpadu. Cinta tidak membedakan baik buruk, tidak membedakan derajat atau tingkat. Cinta tidak memandang harta, kedudukan, kepandaian, kebangsaan, agama, kepercayaan, dan sebagainya lagi. Semua itu hanyalah pakaian belaka. Bagi cinta, yang mutlak adalah manusianya dan semua embel-embel itu sudah tercakup di dalamnya. Bagi cinta, yang terpenting adalah si dia. Apapun adanya dia, bagaimanapun adanya, karena dalam cinta, dia menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan, dan tanpa si dia yang dicinta, hidup menjadi tidak lengkap. Dengan cinta, kita menjadi bijaksana dan kebijaksanaan itu membuat kita dapat melihat bahwa tidak ada yang tanpa cacat di dunia ini. Setiap kali kita menilai segi kebaikannya, sudah pasti muncul segi keburukannya karena baik dan buruk itu adalah saudara kembar, seperti senang dan susah. Tiada sesuatu yang tanpa cacat, dan si dia yang kita cinta itu pun termasuk di dalam segala sesuatu yang pasti ada cacatnya, itu kebaikannya dan juga ada keburukannya. Padang Bangkai yang kini menjadi tempat yang indah dan tidak berbahaya untuk dikunjungi orang luar itu terhias meriah. Semua anak buah Padang Bangkai sibuk, dibantu oleh para penghuni dusun di sekitar tempat itu dan suasana yang gembira dan meriah diramaikan oleh suara musik itu menandakan bahwa di tempat itu sedang diadakan pesta. Memang benarlah. Hari itu adalah hari yang gembira. Semua orang bergembira karena hari itu adalah hari pernikahan antara majikan Padang Bangkai, Kui Hok Boan, dengan penghuni istana Lembah Naga, Liong Si Kui. Dalam kesempatan ini, Kui Hok Boan memperlihatkan kepopulerannya di dunia Kangou dengan mengundang banyak tokoh Kangou. Dengan harta pusaka besar yang ditemukan di Padang Bangkai, tentu saja dia dapat mengadakan pesta besar dengan mengundang tukang-tukang masak dari selatan. Daerah kaki pegunungan Hing An San yang biasanya amat sunyi dan jarang dikunjungi orang itu, pada hari itu menjadi ramai dan sejak kemarin sudah berdatangan tamu-tamu dari selatan yang sebagian besar adalah orang-orang Kangou yang bersikap gagah. Dan memang hanya orang-orang Kangou sajalah yang berani dan sanggup mengadakan perjalanan sejauh dan sesukar itu. Yang amat menggirangkan dan mengharukan hati Hok Boan adalah ketika dia melihat munculnya seorang Huesio tinggi besar bermuka hitam dan bermata lebar. Huesio ini adalah Lan Kong Huesio, seorang tokoh Gobi Pai. Lan Kong Huesio masih terhitung sute dari Kau Kong Huesio, guru Hok Boan yang telah meninggal dunia. Ketika Hok Boan mengirim undangan kepada bekas gurunya, ternyata gurunya itu telah meninggal dunia dan sebagai wakilnya kini yang datang adalah Lan Kong Huesio atau susyoknya, paman gurunya.
Sebetulnya, kedatangan Lan Kong Huisyo, tokoh Go Bipai yang telah berusia 65 tahun ini, sama sekali bukan hanya untuk menghadiri pernikahan bekas murid keponakannya itu. Akan tetapi sesungguhnya dia berkewajiban untuk menyelidiki, apakah murid Go Bipai yang telah diusir oleh mendiang suhengnya dan tidak boleh mengaku sebagai murid Go Bipai itu telah berubah menjadi baik dan benar-benar tidak lagi mencemarkan atau menggunakan nama Go Bipai. Dan giranglah hati Lan Kong Huisyo ketika mendapat berita betapa Kui Hok Boan yang dikenal sebagai Kui Tai Hiap di daerah Hing'an-san, sama sekali tidak pernah menyebut Go Bipai, dan lebih lagi, nama sastrawan muda itu cukup baik, bahkan berjasa dalam membangun padang bangkai yang tadinya merupakan daerah maut yang berbahaya itu menjadi daerah terbuka dan maju. Maka Huisyo ini memasuki ruangan pesta dengan hati gembira. Selain tokoh Go Bipai ini, banyak pula terdapat wakil-wakil dari partai-partai persilatan lain, akan tetapi lebih banyak lagi adalah tokoh-tokoh dari golongan yang biasanya dinamakan golongan hitam atau golongan sesat. Memang Kui Hok Boan mempunyai hubungan yang luas sekali di dunia Kang Ou sehingga pesta pernikahannya itu merupakan pertemuan antara dua golongan yang menamakan dirinya golongan putih dan golongan hitam sehingga di dalam pesta itu terdapat ketegangan-ketegangan yang berbahaya. Namun karena mereka semua menghormat tuan rumah yang menjadi pengantin, dan juga karena kedua pihak bersikap hati-hati mengingat bahwa mereka bukan berada di daerah sendiri, melainkan daerah liar yang sebenarnya termasuk wilayah kekuasaan Raja Liar Sabutai, maka mereka tidak berani menimbulkan kekacauan dan bersikap sabar menanti dan berjaga-jaga saja. Pesta berjalan dengan lancar dan hidangan-hidangan yang dikeluarkan adalah hidangan-hidangan pilihan karena memang Kui Hok Boan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menjamu para tamunya. Selagi para tamu menikmati hidangan yang disuguhkan, tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk dan teriakan-teriakan kaget itu menjalar ke dalam dan suasana gembira menjadi geger ketika para tamu melihat puluhan ekor monyet besar kecil menyerbu tempat pesta dipimpin oleh seorang anak kecil yang usianya belum ada 4 tahun. Anak itu seperti juga monyet-monyet lainnya, berloncatan dengan gerakan yang amat cekatan dan mereka menyerbu makanan-makanan di atas meja sedangkan para tamu menjauhkan diri karena kaget dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika para orang Kang Ou itu pulih kembali ketenangan mereka, tentu saja mereka menjadi marah ketika melihat bahwa yang menyerbu itu adalah monyet-monyet liar besar kecil, maka mereka sudah siap untuk menghajar binatang-binatang itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara merdu dan nyaring. "Cui sekalian harap jangan turun tangan mengganggu monyet-monyet itu." Semua orang terkejut dan menoleh. Yang bicara pengantin wanita yang sudah bangkit berdiri di samping pengantin pria yang juga sudah berdiri. Dari balik tirai manik yang bergantungan di depan muka pengantin wanita, nampak sepasang mata yang tajam bersinar, lalu terdengar suara nyaring yang ditujukan kepada anak kecil yang masih menikmati makanan di atas meja bersama monyet-monyet itu. "Liongji, anak Liong, hayo kau lekas pergi ajak teman-temanmu. Lekas pergi." Anak itu memandang ke arah pengantin wanita, kelihatan penasaran dan marah, mengeluarkan gerengan dari kerongkongannya seperti seekor kera marah. "Sin Liong, lekas pergi ajak teman-temanmu." Kembali si Kui membentak dan sekali ini di dalam suaranya terkandung kemarahan. Anak itu menyambar sepotong paha ayam, kemudian meloncat turun, mengeluarkan teriakan dan berlari keluar, diikuti oleh monyet-monyet besar dan kecil itu. Lucunya, ada monyet yang menyambar seguci arak, ada pula yang menyambar mangkok dan sumpit. Melihat lagak monyet-monyet itu para tamu tertawa dan mereka terheran-heran memandang kepada pengantin wanita. Pengantin itu menyebut anak yang memimpin monyet-monyet tadi, anak Liong. Apa artinya ini? Apakah pengantin itu, yang bagi seorang pengantin usianya sudah tidak muda lagi, telah mempunyai anak? "Cui sekalian yang mulia," terdengar suara Hok Boan sambil menjura ke arah para tamu sedangkan si Kui sudah duduk kembali sambil menundukkan mukanya. "Harap Cui memaafkan kalau kedatangan rombongan monyet tadi mengejutkan dan mengganggu Cui. Hendaknya diketahui bahwa monyet-monyet itu adalah monyet-monyet yang tinggal di sekitar tempat ini dan dipimpin oleh seorang anak kecil. Ketahuilah, memang di sini terjadi hal aneh sekali. Anak itu 2 tahun yang lalu ditemukan oleh istri saya dalam keadaan luka-luka tergigit ular beracun dan dirawat oleh monyet-monyet besar. Istri saya lalu menolongnya dan merawatnya sampai sembuh, kemudian mengangkatnya sebagai anak dan diberi nama Sin Liong. Akan tetapi, agaknya karena sejak kecil dirawat oleh monyet-monyet,
Anak itu masih suka bermain-main dengan rombongan monyet-monyet dan tidak kami sangka bahwa hari ini dia mengajak para monyet itu untuk ikut pesta. Keterangan yang lucu ini disambut suara ketawa, akan tetapi semua tamu menjadi terheran-heran dan suasana menjadi berisik karena membicarakan peristiwa aneh ini. Seorang bocah yang jelas adalah seorang manusia cilik, dirawat oleh monyet-monyet dan hidup di antara monyet-monyet. Akan tetapi, dengan cekatan para pelayan telah membereskan tempat-tempat yang dikacau oleh rombongan monyet tadi, mengganti semua hidangan masakan dan arak. Pesta dilanjutkan lagi dan kini suasana menjadi lebih gembira karena mereka memperoleh bahan percakapan yang mengasyikkan, yaitu anak kecil pemimpin monyet-monyet tadi. Mereka menduga-duga dan menghayal menurut perkiraan masing-masing. Anak angkatmu itu perlu dididik yang baik, kalau tidak kelak dia bisa menjadi binal, bisik Hokboan kepada istrinya. Dengan muka masih menunduk, si Kui menjawab dengan bisikan pula. Aku mengharapkan kebijaksanaanmu untuk mendidiknya. Jangan khawatir, anak angkatmu berarti juga anak angkatku. Karena dia anak angkat kita, maka harus dididik. Bukankah akan memalukan kalau anak angkat kita berwatak seperti monyet? Hokboan berkelakar, akan tetapi istrinya hanya tersenyum di balik tirai manik sehingga dia tidak melihat betapa wajah istrinya agak pucat dan betapa jantung wanita itu berdebar tegang. Di antara para tamu itu terdapat seorang guru silat dari kota Koan Sunjiu, seorang yang bernama Tio Kokle. Dia mengenal baik Hokboan maka dia datang pula, akan tetapi diam-diam dia merasa iri hati melihat kemakmuran hidup Hokboan. Dahulu, pernah dia bersama Hokboan menjadi teman senasib, dalam keadaan yang kekurangan. Kini, betapa Hokboan menjadi majikan padang bangkai dan menikah dengan wanita cantik, dapat mengadakan pesta pernikahan yang demikian mewah, mengundang banyak tokoh Kangou, hatinya menjadi iri. Dia tahu pula akan peristiwa di kota Koan Sui, di mana Hokboan hampir dikeroyok oleh murid-murid guru silat yang juga dikenalnya, ketika Hokboan berani main gila merayu anak perempuan guru silat itu. Bahkan dialah yang membantu Hokboan menyembunyikan diri ketika dikejar-kejar dan membantunya mencari jalan keluar dan lari ke utara. Dia tahu pula siapakah Kui Hokboan, tahu bahwa temannya ini adalah bekas murid Go Bipai yang telah diusir karena berzina dengan istri petani dan ketahuan oleh gurunya. Kini, melihat keadaan temannya dan melihat pula kehadiran seorang Hueshio yang diketahuinya sebagai seorang tokoh Go Bipai, Susiok dari temannya itu, dia memperoleh kesempatan untuk melampiaskan iri hatinya dengan jalan merusak suasana yang meriah dan tenang itu. Keberaniannya diperbesar karena dia minum terlalu banyak arak untuk menutupi iri hatinya, dan kini dia bangkit berdiri, membawa guci dan cawan arak, agak terhuyung menghampiri tempat duduk kedua mempelai. Hahaha, Kui Hyante, apakah engkau sudah lupa kepadaku? Tio Kokle berkata sambil tertawa, berdiri di depan pengantin pria yang masih duduk. Kui Hokboan tersenyum. Tentu saja tidak, Tio Tuako. Duduklah dan nikmatilah hidangan kami seadanya. Cukup, aku hanya ingin memberi selamat kepadamu dengan secawan arak, Kui Hyante. Biarpun dia agak limbung namun guru silat ini masih dapat menuangkan arak dalam cawan itu kepada Hokboan. Pengantin pria ini maklum bahwa bekas sahabat baiknya ini sudah mabok, maka dia menerima cawan itu dan berkata, "Terima kasih atas ucapan selamatmu, Tuako," lalu dia minum cawan itu sampai kosong. Mana walimu, Kui Hyante? Aku ingin memberi selamat kepada walimu. Hokboan mengerutkan alisnya. Tio Tuako, agaknya engkau telah lupa bahwa aku tidak mempunyai ayah bunda lagi. Berkata sambil tertawa, berdiri di depan pengantin pria yang masih duduk. Hahaha, yang kumaksudkan adalah gurumu, Hyante. Makin dalam kerut di antara kedua mata pengantin pria itu. Tio Tuako, kau tahu aku tidak mempunyai guru. Di hari baik begini mengapa membohong, Hyante? Engkau adalah murid Go Bipai yang pandai dan terkenal. Engkau adalah Kui Tai Hiap, jagoan muda Go Bipai, seorang tokoh Kangou yang baru di bagian utara ini. Suaranya meninggi dan mengeras sehingga kini banyak tamu yang sudah menoleh dan memperhatikan guru silat itu. Tio Tuako, sudahlah. Bekas suhuku juga telah meninggal dunia. Kembalilah ke tempat dudukmu, Tuako, dan terima kasih atas kebaikanmu. Hokboan membujuk. Akan tetapi tentu saja Tio Kokle tidak mau berhenti sampai di situ, karena memang dia bermaksud untuk mengacau dan membongkar rahasia riwayat pengantin pria yang menimbulkan iri dalam hatinya itu.
Dia menoleh ke arah tempat duduk Huishio tinggi besar muka hitam itu dan tiba-tiba wajahnya berseri. Bukankah beliau itu Lan Kong Huishio, tokoh Gobipai yang menjadi susiokmu, Hyante? Tio Kok Le lalu menghampiri tempat itu sambil membawa guci arak dan cawan kosong. Tio Tuako, jangan. Hok Boan mencoba untuk mencegah, akan tetapi guru silat itu telah menghampiri Lan Kong Huishio dengan langkah lebar dan diikuti oleh pandang mata banyak tamu yang merasa tertarik. Dia lalu menjura di depan Huishio bermuka hitam itu. Lo Qianwei, harap Lo Qianwei sudi menerima pemberian selamat saya kepada Lo Qianwei untuk hari yang berbahagia ini. Tentu saja pendeta itu tidak menerima suguhan cawan arak itu dan dengan alis berkerut dia bertanya. Apakah maksudmu, Si Chu? Para tamu kini memandang ke arah mereka dengan penuh perhatian. Bukankah Lo Qianwei ini Lan Kong Huishio tokoh Gobipai? Tio Kok Le bertanya dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh para tamu yang kini makin memperhatikan. Benar, Pinceng seorang murid Gobipai, bukan tokoh besar. Habis, mengapa? Kalau begitu saya tidak keliru. Kui Hok Boan adalah murid mendiang Kau Kong Huishio tokoh Gobipai dan pengantin pria adalah keponakan Lo Qianwei. Bukankah sepantasnya kalau Lo Qianwei saya anggap sebagai walinya dan saya memberi selamat kepada Lo Qianwei dengan secawan arak? Pendeta itu memandang dengan penuh selidik kepada wajah guru silat itu. Omi Tohut, Pinceng tidak mengerti apa yang Si Chu maksudkan dengan sikap ini, akan tetapi ketahuilah bahwa sudah sejak lama Kui Si Chu bukan lagi terhitung murid Gobipai. Pinceng datang bukan sebagai paman gurunya, melainkan sebagai tamu biasa, karena itu tidak dapat menerima selamat itu. Wah, ini namanya penasaran. Guru silat itu berseru dengan muka merah, ditujukan kepada para tamu. Pengantin pria adalah seorang gagah perkasa dan berkedudukan tinggi sebagai majikan Padang Bangkai dan sudah jelas dia adalah tokoh Gobipai, kenapa tidak diakui oleh golongan atasan dari Gobipai sendiri? Lo Qianwei, agar tidak membikin para tamu yang terdiri dari kaum Kang Ou menjadi penasaran, sukalah Lo Qianwei memberitahu apa sebabnya pengantin pria tidak lagi dianggap sebagai murid Gobipai. Wajah Kui Hok Boan menjadi pucat dan dia memandang kepada guru silat itu dengan marah. Dia tidak tahu mengapa bekas sahabat baiknya itu secara tiba-tiba saja menyerangnya dengan ucapan seperti itu. Kalau saja dia tidak sedang menjadi pengantin dan menjadi tuan rumah, tentu sudah diserangnya bekas sahabat yang kini berkhianat itu, agaknya berusaha untuk mencemarkan namanya di dalam pesta ini. Si Chu, urusan Gobipai adalah urusan kami sendiri. Si Chu sebagai orang luar tidak berhak mencampuri atau bertanya-tanya. Ucapan Huishio itu dilakukan dengan nada suara menegur dan menggeledek sehingga terdengar oleh semua orang. Diam-diam Hok Boan kagum dan berterima kasih kepada bekas susioknya itu. Tio Kok Le menyeringai ketika mendengar bentakan itu. Dia tidak berani main-main di depan Huishio ini, akan tetapi dia merasa belum puas kalau belum berhasil menyeret nama teman atau bekas teman yang kini makmur itu ke lumpur penghinaan, maka dia berkata lantang. Cui sekalian, apakah Cui ingin mendengar mengapa pengantin pria tidak diakui lagi sebagai murid Gobipai? Apakah Cui ingin mendengar apa yang terjadi di kota Koansui ketika pengantin pria masih menjadi sahabat baikku senasib sependeritaan? Cui akan tertawa kegelian mendengar cerita-cerita saya yang amat lucu. Orang Shitio, apakah engkau bermaksud mengacau hari baikku ini? Tiba-tiba terdengar Hok Boan berteriak karena dia sudah marah sekali. Siapa dia Shitio? Suara ini nyaring merdu dan mengandung getaran sedemikian hebatnya sehingga mengatasi semua suara yang ada dan memaksa semua muka menoleh dan memandang ke arah pintu luar. Sepasang pengantin itu sendiri terheran-heran ketika melihat bahwa tahu-tahu dari luar berjalan masuk seorang wanita yang amat luar biasa. Wanita ini kelihatan masih muda sekali, paling banyak 22 tahun agaknya, wajahnya mempunyai kecantikan campuran antara wajah orang Han dan wajah orang Mongol. Kulitnya halus kuning seperti wanita Han. Wajah yang cantik itu dirias dengan bedak dan yanci, juga bibirnya yang berbentuk indah itu dipermerah lagi dengan gincu. Rambutnya digelung seperti model gelung putri kerajaan dan agaknya rambutnya panjang sekali karena gelung itu malang melintang dan terhias hiasan rambut dari emas permata. Pakaiannya juga merupakan kombinasi pakaian Han dan Mongol dan pantasnya dia adalah putri bangsawan Mongol yang sudah terpelajar, yaitu sudah mempelajari kebudayaan Han. Dari hiasan pakaian, tata rambut dan sikapnya yang angkuh,
dengan dagu terangkat dan dada dibusungkan, dapat diduga bahwa dia tentu tergolong wanita keluarga bangsawan atau hartawan. Akan tetapi, sebatang pedang yang tergantung di punggungnya mendatangkan rahasia keanehan meliputi dirinya. Lebih aneh lagi, wanita cantik ini membawa sebungkus hio, dupa bergagang, yang membuka bagian gagangnya. Semua mata mengikuti gerakan wanita ini yang melangkah memasuki ruangan pesta dengan sikap angkuh. Ketika dia menggerakkan tangan kiri yang memegang bungkusan hio itu, terdengar bunyi gelang-gelangnya berkerincing nyaring. Biarpun dia cantik manis dan memiliki bentuk tubuh yang padat menggiurkan, namun terdapat sesuatu yang amat dingin menyelubungi seluruh pribadinya, yang membuat orang-orang merasa serem dan berhati-hati. Di punggung wanita itu, selain sebatang pedang, juga tergantung sebatang kayu papan seperti salib bentuknya dan setelah tiba di tengah-tengah ruangan itu, mata yang berbentuk indah, lebar dan bersinar tajam itu memandang ke kanan-kiri, lalu terdengar suaranya yang merdu dan nyaring seperti tadi. Siapa di antara kalian yang mempunyai nama keturunan ini? Tangan kanannya bergerak ke punggung melalui atas pundaknya dan tahu-tahu dia telah memegang papan kayu berbentuk salib tadi dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas kepalanya, membalikkan papan itu sehingga kini dapat terbaca 3 huruf besar yang tertulis di situ. Di atas papan yang melintang, terdapat 3 huruf yang berbunyi, Ciayaptio, 3 macam Shi, nama keluarga, bangsahan. Semua orang membaca 3 huruf itu, akan tetapi tidak ada yang mengerti apa maksud wanita itu menanyakan 3 buah nama keturunan atau nama keluarga itu. Siapa tadi yang mengaku Shitio? Terdengar lagi dia bertanya, suaranya merdu sekali, akan tetapi juga nyaring melengking sehingga terdengar oleh mereka yang duduk di bagian paling sudut dari ruangan pesta itu. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.